Menjadi seorang chef itu kayaknya mungkin chef itu ibaratnya lilin. Karena dia itu selain menjadi energi, dia juga menjadi penerang. Karena kita di dapur itu kan mungkin ya apa ya, memotivasi yang pekerja-pekerja ini yang di bawah kita itu, dan untuk diri sendiri juga. Nah, dalam menghasilkan satu karya. Seorang chef itu bila dia berkreasi, dia itu harus siap terima untuk dikritik. Nah, karena seorang chef itu akan sentiasa membuat satu hal yang baru. Nah, disitulah dia akan dikritik. Saya itu bukannya minat sangat sebagai chef, cuma duitnya itu bagus. Nah, dan saya pun suka juga makan-makan yang aneh-aneh ya kan, apalagi di restoran itu makanannya ya lumayan enak-enak semua kan. Awal-awal kerja itu masih apa ya, pernah itu saya coba apa, kaviar itu kan. Nah, kaviar itu, nah saya pikir itu ya biasa aja lah, makanan biasa. Nah, ternyata itu mahalnya itu ngeri banget kan. Nah, mungkin 10 gram itu hampir 100 ringgit kan. Jadi kan hampir saya itu disuruh pulang kan. Disuruh pulang kan. Karena itulah kan, teledornya itu. Jadi kalau di situ tuh kalau kita bikin kesalahan itu pasti disuruh keluar daripada dapur itu kan. Sampai kita bisa stabil lagi kan. Nah, begitu perfeksionisnya seorang chef itu kan. Ya mungkin kalau saya sendiri bilang ya, chef itu dia memang harus peka, sensitif. Pertama, gramming di antara satu bahan itu, yaitu chef itu perlu ada sensitivity itu. Perlu, wajib kayaknya itu kan. Kalau dia nggak sensitif susah. Suhaidi Jamaan, atau yang dikenal dengan Lord Adi, adalah seorang chef atau koki yang terkenal melalui ajang pencarian bakat. Pria kelahiran Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini akrab disapa Lord Adi, yang memulai karir di sejumlah restoran terkenal di luar negeri. Sejak berusia 5 tahun, Adi dibawa orang tuanya merantau ke Malaysia untuk berjualan makanan. Adi sering membantu sang ibu memasak. Dan ketika beranjak dewasa, Adi mengawali karir dengan bekerja di beberapa restoran di Malaysia. Hal ini yang membuat kemampuan memasaknya semakin berkembang. Pertama kali saya masak itu yaitu pasta. Nah, saya berada di pasta station. Jadi kan dia ada station-station nih. Jadi di Mango Tree itu saya cuma bikin salad aja. Salad, cuci sayur, potong sayur, cincang garlic, itu aja. Nah, jadi setelah saya pindah, baru bikin pasta ini kan. Jadi masak pasta, barulah merasa diri ini, wow, hebat sih masak pasta pertama kali. Kita tuh masaknya tanpa henti ya. Nah, order baru masuk terus. Memang nggak bisa kemana-mana ya. Jadi kita tuh fokusnya di kuali aja terus. Masak terus kan, kadang sampai 4-5 kuali di situ kan. Kepiawaiannya memasak tidak diragukan lagi. Lord Adi memiliki kemampuan memadukan cita rasa autentik Indonesia dengan teknik modern, menciptakan hidangan yang inovatif, namun tetap berakar kuat pada tradisi. Nah, dan yang paling penting itu kita bawa directionnya kemana. Nah, arah makanan itu kan kita ada European, kita ada Indonesia, kita ada Timur Tengah, kita ada Asia. Nah, jadi itulah inspirasinya di situ. Nah, jadi kita
memahami dari segi bumbu-bumbunya ini. Dari 4 kontinen besar ini kan, nah kemana itu kita bawa? Di balik perjalanannya sebagai seorang juru masak, Adi merupakan petani cabai di kampung halamannya Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bapak 2 anak ini memutuskan pulang ke kampung halamannya setelah 30 tahun merantau di Malaysia. Sebuah keputusan yang tidak masuk akal, karena kehidupan Adi di Malaysia sudah sangat mapan, bekerja sebagai chef dan trainer di sejumlah pusat kebugaran. Di kampung halamannya, Nagari Gugua, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Adi menjadi petani cabai dan beternak sapi bersama istrinya. Berbekal keyakinan dan kemauan yang sangat kuat, Adi bersama istri memulai kehidupan dari nol di kampung halamannya menjadi seorang petani. Pekerjaan yang belum pernah dilakukannya di Malaysia. Seiring berjalannya waktu, banyak cobaan yang dihadapi, terutama masalah ekonomi. Awalnya saya kaget, sebab di kampung kita belum pernah bertani lagi kan. Nak mulai kehidupan baru, sedangkan di Malaysia dah ada kerja tetap kan. Saya tahu abang ini pandai masak semenjak saya menikah dengan dia dan tinggal di Malaysia. Dari situlah saya tahu suami saya ini pandai masak. Oh ternyata nih abang pandai masak lah. Apa yang orang buat dia berusaha, walaupun dia tak pandai dia akan belajar dengan orang yang pandai itu. Hingga akhirnya, seorang Suhaidi Jamaan mengikuti ajang pencarian bakat memasak pada salah satu televisi swasta nasional. Kan itu udah masuk tahun ke-5 ya saya di kampung ya kan. Nah, jadi keadaan hidup itu udah berada di dalam lurah banget. Nah, itu sampai tahap kita itu 4 orang, kita kan 4 orang sekeluarga ya, anak saya, istri dan anak 2 orang. Nah, kita tuh udah sampai 200.000 per minggu sih untuk surviving aja ya. Tapi kita memang ada beras, ada cabai sih. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu kan belanja di pasar juga kan. Cuma ya itu cuma dengan 200.000 untuk beli sabun ini segala macam kan. Nah, jadi di situ kan mungkin ya nggak tahu sih, anak-anak saya pun udah mulai merasakan kesusahan bapak deh ini kan. Wah, bapak ini udah susah kan. Nah, jadi satu hari itu kayaknya anak saya yang kecil tuh kan. Jadi dia nggak tahu sih dari mana dia dapat ide, dia bilang, "Dedi, ini kenapa Dedi nggak masuk MasterChef aja?" Nah, MasterChef apaan sih? Itu ya di TV itu MasterChef itu kan ada ini kan, Dedi kan pandai masak gitu kan. Oh iya. Nah, kebetulan waktu itu kan 2021 itu dia masih pandemi itu kan. Nah, jadi dia via online. Nah, saya cek-cek, wah via online nih oke juga sih. Atas dorongan istri dan anak-anaknya, Adi mencoba peruntungan mengikuti ajang pencarian bakat memasak pada salah satu televisi swasta nasional. Untuk membuat video audisi, Adi dibantu sahabatnya karena keterbatasan biaya dan peralatan. Ya udah, oke, alright. Saya bilang, oke, siap. Nah, jadi saya pun cobalah bikin video kan. Nah, jadi masalahnya waktu itu saya tuh nggak bisa ngedit. Nah, jadi saya minta tolong lah dia kan, bro bisa tolong nggak?
editkan video ini kan. Untuk apa ini kan? Ini mau masuk MasterChef, ada masuk kompetisi di ini kan. Ikut bro. Jadi Pak, Bisa tolong edit nggak? Biasa mungkin masak ikan, tapi ada nuansa lokal. Cuma dia agak fine dining gitu. oh fine dining. Ya, ada presentasi gitulah, lebih kurang. Ada pakai saus gitu. Oke. Pak Ci akan masak ikan patin. Setting tempatnya itu kita di kebun, ya supaya kelihatan pohon-pohon, sebah hijau dan yang lain. Ya. Besok kita mulai. Oke. Oke. Itu memang perjuangan yang saya pikir kayak untuk menggembirakan anak-anak aja sih. Nggak ada terpikir untuk saya akan berjaya di MasterChef segala macam. Nggak ada. Ternyata besok itu ditelepon, saya di sawah dan itu pun nggak diangkat call itu kan. Ya. Akhirnya malam ditelepon lagi nih. Oh ini Pak Adi ya? Oh iya. Pak Adi dipilih untuk jadi MasterChef. Oh ya? Gitu aja saya. Oh ya? Ya udah, akhirnya saya bagi nomor itu. Tapi itu memang agak inilah sih. Jadi paginya saya masih ngarit untuk sapi kan. Nah, karena kita memang nggak ada duit, akhirnya kita nebang kulit manis. Kulit manis 1 batang dan dijual lumayan sih. Dapatnya 2 juta. Nah, jadi 1 juta tinggal di rumah, 1 juta kita bawa Jakarta. Tidak hanya itu, saat dinyatakan lolos ke babak selanjutnya, Adi berangkat ke Jakarta setelah menjual sebatang pohon kulit manis miliknya. Perjuangan Adi untuk mengikuti audisi tidak hanya sampai di situ. Saat mengikuti audisi pertama, Adi memanfaatkan bahan sisa milik peserta lainnya. Oke, jadi pas kita sampai Jakarta, kompetisi kita ditempatkan di hotel. Karena waktu itu pandemi ya, kita jadi 1 kamar 1 orang. Sampailah hari pertama untuk audisi on air. Nah, jadi ada audisi lagi sekali nih. Wah, ada audisi lagi sekali. Nah, ternyata audisi itu kita harus beli bahan sendiri. Jadi duit 1 juta itu kan udah 2-3 hari di situ udah lumayan susut sih. Nah, udah tinggal 800 dan kita dibawa ke waktu itu. Nah, itu pertama kali saya masuk ke Jakarta dan pertama kali masuk ke Ranch Market. Nah, tau lah tempat eksklusif kan beli bahannya waktu itu kan. Saya tengok, wah beli daging harganya 300, wah ini beli sayur ini semua, wah habis duit nih kan. Akhirnya saya nyerah nih, nggak bisa beli kayaknya, nggak bisa nih kan, susah ini kayaknya kan. Nah akhirnya selesai, jadi orang tuh nanya kenapa Pak Adi nggak beli bahan nih, nggak ada duit nih, kita bisa ke pasar nggak? Nah, ke pasar aja beli kan. Nah orang tuh kata nggak bisa Pak Adi, ini lagi pandemi kita nggak bisa ke pasar. Besoknya dibawa ke satu lagi supermarket nih, tapi supermarket itu sama juga gede, lebih mahal. Waduh, saya juga, waduh ya udahlah, saya nggak bisa beli apa-apa di sini kan. Jadi lama juga tuh di kamar mikir, gimana ya mau masak ini segala macam ya kan. Pikir punya pikir. Akhirnya dapatlah ide kan. Nah, dari kamar ke kamar. Nanyain nih, kalian kalau yang ada bahan lebih bagi saya. Oke, dari situlah. Saya pertama menang itu top 8 waktu di 8 besar. 8 besar itu pertama kali menang. Nggak tahu sih, selepas itu menang terus. Nah, 8 kali berturut-turut itu kan kayak mungkin saya masa itu nggak ada beban ya kan. Kita mikir tuh, wah ini masa ini enak nih hari ini, mantap. Nggak pergi ke challenge ya. Tapi apa yang lebih kita mau makan nih kan. Karena kayak, wah ini udah beda sangat dengan, wah ini kayaknya enak nih hari kita masaknya. Gas gitu masak itu. Karena gulai ini dasarnya enak, saladnya enak, perkedelnya enak. Saya bilang yes. Adi, congratulations, kamu menang.
Pengalaman Adi bertahun-tahun bekerja di sejumlah restoran di Malaysia menempa dirinya mengembangkan kepekaan terhadap rasa. Untuk mengasah kemampuannya mengenal rasa, Adi juga berwisata kuliner, mengunjungi sejumlah rumah makan, dan mencicipi aneka makanan, terutama makanan tradisional. Hari ini, rencananya Adi akan membuat konten bersama sahabatnya. Untuk membeli bahan, Adi tidak segan-segan turun langsung ke pasar tradisional dan memilih sendiri bahan yang dibutuhkannya. Rata-rata, pedagang di pasar Simabua ini mengenal sosok Lord Adi karena sering tampil di sejumlah televisi. Sebagai seorang petani, Adi memahami pentingnya menggunakan bahan berkualitas untuk menghasilkan hidangan yang lezat. Saat ini di kampung halamannya Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Adi disibukkan dengan kegiatan membuat konten yang salah satunya fokus pada eksplorasi kuliner Nusantara. Hari ini, Adi akan membuat makanan berbahan kecombrang hitam yang banyak tumbuh di hutan di sekitar rumahnya. Oke, jadi kita ambil dari sini aja. Oke. Konten memasak dibuat di berbagai lokasi wisata di Sumatera Barat bersama sahabatnya. Itu belum ketung mah. Nah, jadi gini Lord Adi. Jadi ke depan konten yang akan kita bikin tuh emang kayak gini. Oh, Di alam. in the jungle. Yes. Alright. Sebagai juru masak yang dikenal dengan sentuhan khas Minang dan pengalaman internasional, Adi memiliki pandangan unik tentang makanan Nusantara. Masakan Nusantara dengan perpaduan rasa daerah membuat Adi sering mengeksplorasi hidangan yang kaya bumbu. Secara karakter ya, masakan Nusantara ini tujuan rasanya tuh satu ya. Kan, contoh kita masak rendang itu kan secara karakteristiknya itu bisa dibilang walaupun dia ada 10 bumbu ya dalam itu, tapi tetap rasanya itu satu. Jadi kalau mungkin Thailand lebih asam, segar. Nah, kalau Indonesia lebih berbumbu dan medok. Ini sangat layak nih untuk kita kenalin ke banyak orang. Iya ya. Karena kayak dibilang tadi, kecombrangnya wild, cuman ada di beberapa tempat. Dan ini kalau kayak lihat sate ini lebih kayak Mediterranean kan, tapi di-combine sama local sauce. Yang kita contohin dari Lord Adi itu adalah di saat kita yakin dengan apa yang kita lakukan, usahakan semaksimal mungkin jangan sampai terpecah fokusnya untuk hal-hal yang dari luar. Nah, jadi menurut saya itu yang setiap anak muda harus contoh dari beliau. Ketekunan dan yakin pada apa yang beliau lakukan. Sebenarnya dari awal saya dan Lord Adi memang punya cita-cita. Cita-citanya itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerah kita. Jadi kita mengeksplor bahan-bahan lokal yang nanti dikombine dengan menu-menu yang dibuat oleh Lord Adi sendiri. Lord Adi pulang ke kampung dan kita coba bawa masakan lokal untuk lebih mengglobal. Adi memiliki misi menaikkan level masakan Nusantara agar dapat diterima oleh pasar yang lebih luas melalui berbagai kolaborasi dan konten. Adi ingin menunjukkan bahwa masakan tradisional Indonesia dapat disajikan dengan cara modern dan menarik tanpa kehilangan esensinya.
Pada berbagai kesempatan, Lord Adi memberikan pelatihan memasak eksklusif kepada siswa program keahlian kuliner di sejumlah SMK. Salah satunya SMK 1 Padang Panjang. Kedatangan Lord Adi disambut antusias para guru dan siswa yang berkesempatan belajar langsung dari seorang ahli di bidangnya. Oke, jadi hari ini kita akan bikin satu menu yang baru, bukan baru lah, tapi ini kontinental, namanya ramen. Oke, kerjasama satu pasukan karena dua orang kan, tekniknya diperhatikan. Oke, supaya kita dapat kaldu yang enak, right? Dan kondimennya nanti platingnya bagus. Oke, kita ada 60 menit untuk bikin. Ready? Ready. Oke, let's go. Lord Adi tidak hanya mendemonstrasikan teknik-teknik memasak profesional, tetapi juga mendorong semangat kewirausahaan kuliner di kalangan siswa. Kisah Lord Adi layak menjadi inspirasi karena membuktikan latar belakang tidak menghalangi seseorang mengejar mimpi. Lord Adi ya, bagi kami adalah seorang tokoh inspiratif Putra Minang. Dan beliau ke SMK 1 udah ketiga kalinya. Nah, setiap beliau datang selalu ada hal-hal baru yang dimunculkan. Banyak sekali hal-hal yang diberikan kepada siswa-siswa kami, kepercayaan diri, istilahnya jargonnya ya, go kayak gitu. Dan itu jadi sebuah penyemangat bagi anak-anak pun menjadi lebih bersemangat, lebih happy. Tapi mereka tidak ketinggalan juga, kemampuan mereka juga meningkat. Selama Elsa belajar sama Chef Lord Adi, Elsa bisa memanage waktu, bekerja dengan sigap. Habis itu Elsa jadi tahu bagaimana cara membuat ramen dengan resep yang standar resepnya. Kasih tepung dulu lah, nanti dileng. Saya senang banget belajar dengan Chef Adi, karena Chef Adi itu adalah idola saya sejak dahulu. Dan suatu saat nanti saya ingin menjadi chef terkenal seperti Lord Adi itu, karena dia bisa memanage waktu dan masakannya enak-enak. Saya suka. Oke, ini udah satu hidangan yang luar biasa. Dengan effortnya, dengan bikin mie-nya, segala kondimennya luar biasa. Oke, cuma kaldunya dapat rasanya, cuma mungkin kurang seasoning dikit. Oke? Tepuk tangan dulu. Tekad dan semangat jauh lebih berharga daripada modal finansial. Melalui perjalanan yang penuh perjuangan, Lord Adi menjadi bukti nyata bahwa siapapun dengan kondisi apapun bisa meraih kesuksesan jika memiliki semangat juang yang tinggi.